Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakam Biki, NIM 20111010101. Di sini saya akan menjawab 4 buah soal ujian akhir semester mata kuliah teori organisasi, yaitu organisasi yang saya ambil yaitu organisasi partai politik, yaitu Partai Golkar atau golongan karya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu aspek koordinasi dan komunikasi yang dilakukan untuk mencapai visi misi dari organisasi. Jawabannya yaitu setiap parpol tentunya memiliki visi dan misi dalam organisasinya. Salah satu visi dan misinya yang secara umum yaitu memenangkan setiap pemilihan umum di daerah maupun pusat. Ada dua aspek yang biasa dilakukan oleh Partai Golkar untuk mencapai tujuannya, yaitu aspek koordinasi dan komunikasi. Sebetulnya kedua aspek tersebut sangat berkaitan. Karena apa? Karena di setiap pengkoordinasian akan ada komunikasi. Koordinasi yang biasa dilakukan oleh Partai Golkar yaitu Rakornis atau rapat koordinasi teknis, yaitu koordinasi antar petinggi partai untuk menentukan strategi apa yang akan dilakukan untuk memenangkan tiap-tiap daerah. Ketua umum biasanya akan berkoordinasi dengan ketua bidang pemenangan di tiap-tiap daerah untuk mencari tahu karakteristik dari basis daerah tersebut. Apakah daerah tersebut basis Golkar atau bukan? Lalu setelah ketua bidang mendapatkan arahan dari ketua umum, mereka langsung terjun ke lapangan untuk berkampanye menyampaikan visi dan misinya. Biasanya dengan cara roadshow ke daerah-daerah tertentu, lalu menyampaikan visi dan misi Partai Golkar dan memperkenalkan calon-calon yang disediakan Golkar untuk masing-masing daerah kita ketika ada pilkada serentak atau yang lainnya. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu etika dan budaya yang dianut dan berlaku dalam organisasi tersebut. Etika dan budaya yang diadopsi dalam Partai Golkar yaitu tipe upaya konstruktif, yaitu upaya menjunjung tinggi penegakan etika berpolitik dalam tubuh Partai Golkar. Seperti dalam Munas atau Musyawarah Nasional yang telah dilakukan pada saat 2019 lalu. Munas ini menentukan siapa yang akan menjadi ketua umum di dalam Partai Golkar. Seperti yang kita tahu, bahwa calon petahana Pak Erlangga Hartarto akan kembali maju mencalonkan diri sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Dan dari pihak rival yaitu Pak Bambang Susatyo yang sekarang menjadi ketua MPR. Lalu etika dalam berpolitik di Partai Golkar yaitu tidak bisa menjabat antara ketum parpol dan menjadi ketua legislatif. Maka dari itu Pak Bambang Susatyo berinisiatif mundur dari pencalonan ketum Golkar dan melanjutkan tanggung jawabnya sebagai ketua MPR yang sebelumnya itu jadi ketua DPR. Lalu yang ketiga, jejaring organisasi seperti apa dan apa saja yang dilakukan untuk pengembangan organisasi. Jawabannya yaitu jejaring atau komunikasi yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam pengembangan partainya itu menurut saya ada dua yang berpengaruh sangat besar, yaitu jejaring media TV dan media sosial. Seperti yang banyak kita ketahui bahwa media televisi sangat berperan penting untuk elektabilitas sebuah partai. Dengan pemanfaatan media massa secara masif, tidak bisa dipungkiri bahwa media televisi menjadi salah satu media kampanye terbesar yang mendorong elektabilitas Partai Golkar. Dengan hasil demikian, televisi diklaim efektif dalam memperkenalkan visi dan misi partai baru tersebut. Penggunaan media televisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai strategi komunikasi Partai Golkar. Lalu yang kedua yaitu pemanfaatan media sosial. Kekuatan media sosial untuk menarik simpatisan dinilai sangat ampuh, apalagi pemilih zaman sekarang mayoritas pemuda yang tak lain dan tak bukan adalah pengguna utama media sosial. Partai politik tak mau kalah dan kehilangan kesempatan dalam setiap momentum pilkada atau yang lainnya. Mereka berlomba-lomba membuat layanan jaringan media sosial yang khas dengan keberagaman konten, komunitas web, dan forum internet media sosial dari alat dan komunitas yang berbeda. Penggunaan media sosial itu harus direncanakan, dikomunikasikan, dan diprogram untuk meningkatkan kredibilitas partai. Lalu yang keempat, jelaskan masalah-masalah yang muncul dalam sistem organisasi tersebut dan analisis solusi terkait masalah yang ada. Jawabannya, masalah yang paling sering muncul dalam Partai Golkar yaitu dualisme kepemimpinan atau merebutkan tampuk kursi kekuasaan atau merebutkan kursi ketua umum. Seperti yang saya jelaskan tadi pada jawaban nomor 2, sebenarnya Pak Erlangga Hartarto ini masih mengincar posisi ketua umum setelah memastikan dirinya maju dalam pemilihan di Munas 2019 yang lalu.
Namun ada beberapa kader yang merasa bahwa Pak Erlangga ini gagal membawa Golkar sukses dalam pemilu 2019 karena dirinya merangkap jabatan sebagai Menko atau Menteri Koordinator di pemerintahan Jokowi. Lalu nama Bambang Susatyo atau Bamsud menjadi nama yang paling kuat dan paling banyak diperbincangkan dan lumayan mendapatkan dukungan dari kader untuk menggantikan posisi ketua Golkar saat itu. Dan konflik di antara keduanya sempat memanas beberapa kali, yaitu pada saat AMPG kubu Bambang Susatyo dan AMPG kubu Erlangga Hartarto saling ribut di internal Golkar. AMPG kubu Bambang Susatyo mendatangi kantor DPP Partai Golkar dan meminta mengadakan rapat pleno segera dilaksanakan atau dipercepat dengan ancaman akan menduduki gedung tersebut. Lalu segala keributan ini berhasil dipadamkan oleh pihak kepolisian. Dan solusi yang digunakan oleh keduanya yaitu fokus di jabatan atau nama lainnya bagi-bagi jabatan lah. Erlangga Hartarto menjadi calon tunggal di pemilihan ketua umum Partai Golkar dan setelah Bambang Susatyo menyadari namanya mendapatkan 180 suara di MPR, maka sikapnya berubah 180 derajat. Yang sebelumnya mengincar posisi ketua umum Golkar sekarang lebih lunak dan bersedia menjadi ketua MPR RI. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.